Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Stevera yang saya hormati, mengingat kondisi sekarang yang tidak memungkinkan kita melakukan perkuliahan tatap muka, maka untuk tatap muka kali ini akan saya gantikan menggunakan daring. Semoga dapat bermanfaat dan Anda sekalian semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya kita membuat tabel. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat relasi. Ya, apa relasi itu? Nanti sekaligus kita bahas. Kita buka dulu untuk file akses yang telah kita buat kemarin. Saya buka melalui jendela Windows Explorer, ya. Kita buka. Oke. Kemarin kita sudah membuat 4 buah tabel, yaitu tabel barang, tabel detail jual, tabel pelanggan, dan tabel penjualan. Oke. Tabel barang sudah ada isinya. Saya buat 2 contoh. Tabel detail jual belum ada isinya, memang karena belum ada penjualan. Tabel pelanggan kita buat 2 contoh, dan tabel penjualan juga masih kosong karena memang belum terjadi transaksi jual beli. Oke. Selanjutnya kita buat relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antar tabel. Mengapa dihubungkan? Tabel dihubungkan supaya sesama tabel bisa saling memberikan data yang dibutuhkan. Contoh, tabel penjualan. Di sini ada kode pelanggan. Nah, cukup input kode pelanggan, nanti dari tabel pelanggan akan memberikan informasinya. Contoh di sini di tab pelanggan diketik P00001. Oke. Nanti ketika ini dieksekusi, maka akan muncul namanya Eko Harjo, alamat, nomor telepon sekian sekian sekian. Oke. Nah, untuk membuat relasi itu, maka semua tabel harus ditutup. Ini kita hapus dulu. Bagaimana cara menutupnya? Klik kanan, close. Kalau ingin semuanya langsung, klik kanan, close all. Oke. Sekarang tabelannya kosong, semua tabel sudah tertutup. Anda masuk ke database tool. Pilih relationship, maka muncul jendela show table. Kita geser jendela ini ke bagian kanan bawah supaya nanti tidak menutupi tampilan tabel yang kita aktifkan. Dalam hal ini kita punya 4 tabel, dan semua tabel itu akan kita relasikan dengan cara pilih tabel yang akan diaktifkan, misalnya tabel barang, klik sekali, kemudian tekan add. Betul kan? Atau langsung double klik pada tabel yang kita inginkan. Double klik. Double klik. Double klik. Oke. 4 tabel sudah terbuka, maka jendela show tabel bisa kita tutup, close. T penjualan kita taruh di tengah karena dia sebagai induknya tabel. Dibesarkan sedikit supaya itu semua. Kemudian T pelanggan saya taruh di sebelah kirinya, T detail jual di sebelah kanannya, dan T barang paling pojok kanan. Oke. Sekarang kita bisa mulai membuat relationship dengan cara
Yang pertama, dari T penjualan ada nomor nota. Nomor nota ini akan kita relasikan dengan nomor nota yang ada di T detail jual. Dengan cara klik di sini, ditahan atau namanya di drag ya. Ditahan, kemudian sampai atau disorotkan pada nomor nota pada T detail jual. Kalau sudah pas baru dilepaskan. Pas. Maka muncul jendela edit relationship. Di sini bisa Anda baca tabel T penjualan, field name nomor nota direlasikan dengan T detail jual, field name nomor nota. Jangan lupa klik invoice, kemudian print. Sudah muncul tali penghubungnya ya. Bentuknya tali penghubung ini bebas, mau di sini tidak masalah, di sini tidak masalah. Yang penting posisi yang direlasikan sesuai. Kemudian detail jual, di sini ada kode barang, kita relasikan dengan kode barang yang ada di T barang. Klik. Dengan langkah yang sama kan? T barang, kode barang direlasikan dengan T detail jual pada field name kode barang. Invoice, klik print. Terus kode pelanggan dengan kode pelanggan. Klik invoice juga, klik. Bagaimana jika terjadi masalah? Misalnya tidak pas. Harusnya contoh ini kode pelanggan dengan kode pelanggan. Karena kita mungkin agak terburu-buru, maka menaruhnya tidak pas pada kode pelanggan, mungkin pada nama pelanggan. Maka kita bisa mengeditnya dengan cara taruh mouse Anda di penghubung relasinya ini, klik kanan, kemudian edit relationship. Nah di sini, kalau tadi di T penjual misalnya di sini keluarnya T, misalnya di sini, maaf, ini kode pelanggan, misalnya di T pelanggan keluarnya di sini adalah nama pelanggan, kayak gini kan ini tidak pas. Yang benar adalah kode pelanggan juga. Di sini Anda bisa mengubahnya. Baik. Kemudian oke. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa relasi ini atau hubungan antar tabel ini, karena dia fungsinya adalah untuk memberikan informasi sesama tabel, maka syaratnya adalah harus terdapat data yang sama. Contoh tadi di kode pelanggan ada P00001, maka di T penjualan harus ada T00001. Kalau datanya berbeda, maka tidak bisa dilakukan relasi tabel, sehingga data tidak bisa saling memberikan. Demikian untuk tutorialnya membuat relasi tabel. Selanjutnya silakan Anda kerjakan, Anda buat file Anda itu, kerjakan membuat seperti ini relasi tabel ini. Kemudian kalau sudah selesai disimpan, jawaban Anda bisa Anda kirimkan melalui email saya di sini dengan alamat 4adiprasetyo@gmail.com. Jika Anda punya masalah atau Anda belum bisa, silakan bisa WA atau telepon ke nomor HP saya. Demikian apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua berhasil, sukses, dan dapat melewati masa-masa krisis seperti ini
Anda tetap sehat. Jangan lupa ibadah jalan terus. Terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.